wahai Rasul, engkau tidak adil. Tidak adil ya Rasulullah, katanya. Ya, engkau tidak adil. Kenapa orang-orang baru masuk Islam ini engkau kasih harta rampasan perang banyak, sementara orang-orang yang sudah berjuang bersamamu dari awal membela Islam, orang-orang Ansor, enggak engkau kasih. Engkau kasih. Ini tidak adil, katanya. Maka Nabi langsung mengatakan, ya, dari awal sudah ada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lahir muncul di masa Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan. Jadi beliau kalau dikatakan peletak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak tepat itu. Beliau menghidupkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari zaman para sahabat sudah ada namanya saja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi, dan juga mengikuti jamaah mayoritas. Itu para sahabat, tabi'in, ya. Tabi'in mengikuti para sahabat, tabi'in mengikuti para tabi'in, kan begitu ya. Ya, yang di waktu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sudah agak redup ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ditindih oleh ya ajaran Mu'tazilah yang dipaksakan oleh penguasa kepada rakyat di waktu itu ya. Ya, Mu'tazilah kan tersebar karena dia menguasai pemerintahan. Ahlus Sunnah akhirnya menjadi agak melemah ya. Tapi kemudian muncul kembali ya, dihidupkan kembali ya oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan kita masuk dalam kelompok beliau-beliau itu ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagian dari kasih sayang Tuhan juga ya. Maka jangan pernah merasa bahwa kalau kita masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kita orang-orang yang kolot seperti tadi ya, orang kampungan atau kalau bahasa sekarang orang-orang ya tradisional katanya. Orang-orang tradisional, orang-orang yang hanya mengikuti tradisi nenek moyang saja. Nenek moyangnya mengatakan A, dia juga mengatakan A. Ya. Jadi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut sebagai orang-orang tradisional ya, atau kelompok ya tradisionalis ya. Beda dengan orang yang ya menggunakan akal pikirannya, dianggap orang-orang yang rasional ya. Ya, orang-orang yang rasional. Ya, kelompok rasional. Ini kita ndak tradisional. Tradisional dianggap ketinggalan zaman ya, karena hanya ikut nenek moyang saja ya, karena ikut nenek moyang saja ya. Ya, orang-orang kampungan katanya, orang-orang kampungan. Ndak apa-apa kampungan, ndak apa-apa kampungan. Kalau orang mau sehat ya ya, yang disuruh oleh dokter apa? Ayam kampung plus madu. Tidak ada mengatakan ayam kota plus madu. Tidak ada. Ayo saya tanya. Ya. Milih sehat Pak Ustadz? Milih. Nah. Ayam kampung plus madu. Kan begitu. Tidak ada orang mengatakan peta ayam kota. Tidak ada mana kelek kota. Tidak ada nama ayam kota. Ya. Ya. Ayam yang modern. Tidak ada. Telur ayam modern. Tidak ada. Yang ada telur ayam kampung. Yang ada. Kampung lebih bagus daripada kota itu ya. Ya, biarkan orang mengatakan kita orang kampungan ya. Ila sa'iri ma ladaika minan ni'ami zahirati wal batinah. Kemudian juga demikian ya nikmat-nikmat ya lahiriah maupun yang tidak lahiriah ya, yang di dalam bertambah iman, umpama itu batinah, nikmat batin. Ya, nikmat batin. kita semakin kuat keimanan, semakin kuat keyakinan. Ya, ataupun nikmat yang zahir kita dapatkan umpama. Ya, semuanya itu adalah dari kasih sayang Tuhan. Ya, mengenal Allah, jadi umat Nabi akhir zaman. Ya, kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tahu ajaran Nabi. Ya, kemudian nikmat-nikmat yang lain juga banyak kita diberikan, dianugerahkan oleh Allah. Baik nikmat yang ya bisa kita lihat maupun nikmat yang tidak bisa kita lihat.
peti iman bertambah kayak tadi. Itu nikmat tidak bisa kita lihat, hanya kita bisa rasakan saja. Kita merasa semakin dekat dengan Tuhan sehingga tidak berani melawan Tuhan. Itu semuanya kasih sayang Tuhan. Famarjuun min fadlihil azim. Oleh karena itu maka diharapkan ya, ya, diharapkan karunia-Nya Allah yang agung, ya, sangat diharapkan dari Allah, ya, min fadlihil azim ay yutimma dzalik, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmat yang tadi. Supaya kita semakin dekat dengan Allah, ya, semakin, ya, cinta kepada nabi kita. Supaya kita semakin kuat berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah, ajaran-ajaran, ya, yang memang, ya, sudah ada di zaman Nabi, ya. Ya, sudah ada di zaman Nabi ahlus sunnah wal jamaah itu, ya. Ya, demikian juga ajaran-ajaran yang lain memang sudah ada di zaman Nabi, ya, sudah ada di zaman Nabi, ya. Ajaran Mu'tazilah pada hakikatnya bukan muncul di masa Imam Hasan Basri, bukan. Ajaran Mu'tazilah itu, ya, cikal bakalnya sebenarnya sudah ada di zaman Nabi. Perhatikan coba yang namanya sahabat Zulkhuwaisirah, namanya ada sahabat Zulkhuwaisirah. Ketika Nabi membagikan harta rampasan perang kepada para sahabat yang ikut perang di, kalau tidak salah, di perang Hunain itu, ya. Perang Hunain. Ada sahabat yang dikasih apa namanya oleh Nabi harta rampasan perang banyak. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikitan. Bahkan ada juga sahabat yang ikut perang tidak dikasih sama sekali. Sahabat yang dari Madinah, orang-orang Ansar, tidak dikasih oleh Nabi harta rampasan perang. Yang dari Mekah banyak yang dikasih, ya, masing-masing harta rampasan perang. Zulkhuwaisirah keberatan sama Nabi, ya. Apa katanya sama Nabi? Inna kalam ta'adil, katanya. Wahai Rasul, engkau tidak adil. Tidak adil ya Rasulullah, katanya. Ya, engkau tidak adil. Kenapa orang-orang baru masuk Islam ini engkau kasih harta rampasan perang banyak, sementara orang-orang yang sudah berjuang bersamamu dari awal membela Islam, orang-orang Ansar, tidak engkau kasih. Engkau kasih. Ini tidak adil, katanya. Maka Nabi langsung mengatakan, ya, illam adil famay adil. Kalau saya tidak adil, siapa yang adil? Kalau saya kamu anggap tidak adil, siapa yang adil kalau begitu? Kata Nabi. Marah sama Zulkhuwaisirah ini. Ya, langsung dia ngomong sendiri lagi, si Zulkhuwaisirah ini banyak ngomong, ya, banyak ngomong. Ya, ya, hadhihi qismatun, ya, ma urida biha wajhullah, katanya. Ini bukan karena Tuhan, tidak ikhlas Nabi ini, katanya. Riya Nabi, katanya. Ya, didengar oleh Nabi, maka Nabi langsung mengatakan, saya khruju min dhi'i hadzal rajul qaumun yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan keluar dari tulang punggung orang ini orang-orang yang keluar dari agama sebagaimana keluarnya panah dari busurnya. Tidak sadar. Itulah dia kelompok Mu'tazilah ini, ya. Ya. Karena akal yang dia pakai untuk menentukan apakah bagian ini adil atau tidak. Ini orang baru masuk Islam dikasih banyak harta rampasan perang. Yang sudah masuk Islam dari awal membela Nabi bahkan tidak dikasih apa-apa. Ya, secara akal semestinya orang yang sudah lama berjuang kan begitu. Orang yang sudah berjuang dari awal itu yang dapat bagian banyak. Yang baru-baru masuk Islamnya seadanya lah begitu. Secara akal pikiran. Tapi Nabi tidak, ada maksud tujuannya. Ya. Bukan dengan akal agama itu, ya. Bukan dengan akal. Ya. Bukan pakai akal, harus pakai wahyu. Pakai wahyu. Quran, hadis itu agama. Bukan menggunakan akal pikiran manusia. Maka akhirnya Nabi mengatakan begitu, akan keluar nanti dari tulang punggung orang ini orang-orang yang keluar dari agama. Melecat dari agama, tidak dia sadari. Dia sadari. Maka itulah dia, ya, termasuk yang melahirkan Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah plus, ya, sahabat yang lain. Al-Wawiyun, ya. Al-Wawiyun.
ya, ya akal, akal pikiran. Ya sama saja itu mirip-mirip itu ya. Ya, sudah, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar supaya nikmat-nikmat yang tadi sempurna lagi, supaya ditambah ya, ditambah semakin kuat kita ya dalam ajaran Islam, tegak teguh dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya.